Ayo, tekan Prof. Biar cepat Prof. Waktunya Prof. Cepat Prof. Udah kan? Sin. Cepat Sin. Barang Datuk. Sini Barang Datuk. Ayo Prof, situ Prof. Duduk situ Prof. Ya. Tekan ini. Sin. Anda masih bersama kami di Breaking News, pemirsa. Kita langsung menuju ke Cirebon, Jawa Barat untuk melihat situasi terkini. Para kuasa hukum dari Saka Tatal sedang mempersiapkan sejumlah dokumentasi, termasuk juga surat kuasa dari pihak Saka Tatal kepada para kuasa hukum. Ada Farhad Abbas, juga ada Krishna Murti, dan juga ada Ibu Titin Prilianti yang sejak awal mendampingi Saka Tatal dalam menjalani kasus yang menimpanya pada 2016 lalu hingga saat ini dalam sidang peninjauan kembali pada 2024 ini untuk membersihkan nama baiknya dari berbagai predikat atau status yang pernah dijabatnya sebagai mantan narapidana atas kasus pembunuhan yang terjadi terhadap Eki dan Vina pada 2016 lalu. Dan di layar televisi Anda juga Anda lihat bagaimana kesiapan di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Ruang sidang inilah yang nantinya akan digunakan untuk memeriksa kembali dalam sidang peninjauan kembali Saka Tatal. 3 hakim akan memimpin jalannya sidang hari ini, yaitu ada Rizky Yunia SH, kemudian ada Galuh Rahma Esti SH, dan Justisia Permatasari SH. Dan 1 orang jaksa adalah Asep Sunarsa sebagai pihak termohon atas permohonan sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak Saka Tatal. Dan kita simak bersama, ini adalah situasi terkini di luar Pengadilan Negeri Cirebon, di mana sejumlah dukungan disampaikan oleh rekan-rekan dan juga kerabat Saka Tatal yang meminta kepada hakim untuk dapat menerima upaya peninjauan kembali yang dilakukan oleh Saka Tatal untuk memperbaiki nama baiknya. Dan dari bentangan spanduk ini kita bisa melihat bahwa upaya peninjauan kembali ini juga diharapkan dapat dipertimbangkan untuk meninjau atau memberikan perhatian terhadap 7 orang narapidana yang saat ini masih menjalani hukuman. Beberapa hukuman yang dijalani adalah hukuman seumur hidup oleh 7 terpidana lainnya. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prilianti, sebelumnya juga memberikan keterangan bahwa apa yang dilakukan oleh Saka Tatal dan sebelumnya dilakukan oleh Peggy Setiawan dalam pra-peradilan dan kemudian dikabulkan oleh hakim, ini seharusnya bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi sejumlah pihak atau 7 terpidananya lainnya untuk melakukan upaya-upaya hukum lainnya untuk membuktikan keterlibatan mereka atau ketidakterlibatan mereka terhadap kasus pembunuhan yang terjadi pada 2016 lalu kepada Eki dan juga Vina. Dan ini adalah rekan-rekan teman Saka Tatal sejak kecil yang ada di lingkungan terdekat Saka Tatal, yang mengenal secara langsung Saka Tatal sejak Saka Tatal masih kecil. Pada saat itu Saka Tatal berusia 15 tahun saat kejadian terjadi pada 2016 lalu. Ini ada bentuk tulisan yang diprint di dalam
berbagai kaos maupun hoodie bertuliskan Perkasa atau Perjuangkan Keadilan Saka. Perjuangkan Keadilan Saka ini merupakan bentuk atau secara simbolis dukungan moral kepada Saka agar tetap tegar, tetap semangat berjuang untuk mengupayakan pembersihan namanya atas status mantan terpidana. Karena sebelumnya memang Saka Tatal divonis 8 tahun penjara atas keterlibatannya dalam pembunuhan Vina dan Eki, dan kemudian Saka Tatal harus menghabiskan waktu selama 3 tahun 8 bulan di penjara. Dan kita lihat juga di layar televisi, ini adalah situasi terkini di rumah Saka Tatal, di mana keluarga dan kerabat dekat Saka Tatal melihat secara langsung bagaimana jalannya persidangan peninjauan kembali yang diupayakan oleh Saka Tatal dan kuasa hukumnya. Dan aktivitas di rumah Saka Tatal tadi juga sempat kita lihat atau kita rekam bagaimana persiapan Saka Tatal dan sejumlah kerabat, rekan-rekan dan juga kuasa hukumnya sebelum hadir di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Tadi juga sempat bersarapan bersama dengan keluarga dengan menu nasi gudeg ayam yang merupakan beberapa makanan yang digemari oleh Saka Tatal. Dan kami kembali mengulas bagaimana Saka Tatal juga pada akhirnya terlibat atau harus dilibatkan dalam kasus terbunuhnya Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Pemirsa, saat itu Saka Tatal masih berusia 15 tahun ketika kejadian terbunuhnya Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Dalam pengakuannya, Saka Tatal tiba-tiba, ya pemirsa, sebelum kita melihat secara langsung nanti bagaimana Saka Tatal dan kuasa hukumnya akan bersama-sama menuju Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat, kita jeda sejenak, jadi pastikan Anda tetap bersama kami karena breaking news. Saka Tatal akan kembali sesaat lagi.